I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Lubis dan rekan saya Laras Fitriani. Kami dari kelas 03 Sage 001 Prodi Akuntansi Universitas Pamulang. Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan infrastruktur dan komponen dalam e-bisnis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu e-bisnis. E-bisnis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bisnis yang melakukan kegiatan perdagangan melalui internet atau jaringan komputer. Bisnis elektronik ini merupakan model bisnis yang semakin populer di era digital saat ini, karena telah menjadi salah satu cara terbaik untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dalam e-bisnis, transaksi bisnis seperti pembelian, penjualan, dan pertukaran informasi dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet atau komputer. E-bisnis dapat melibatkan berbagai jenis aktivitas bisnis termasuk penjualan produk atau jasa secara online, pemasaran digital, pengiriman produk, pembayaran online, manajemen rantai pemasok, dan banyak lagi. Seiring dengan perkembangan teknologi, e-bisnis semakin menjadi tren bisnis yang semakin populer dan banyak diminati oleh pelaku bisnis di seluruh dunia. Selanjutnya kita masuk ke infrastruktur dalam e-bisnis. Pertama-tama kita harus mengetahui apa pengertian dari infrastruktur. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur perangkat keras, perangkat lunak, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan kepada karyawan, konsumen, maupun mitra. Infrastruktur e-commerce yang memadai sangat penting bagi semua perusahaan yang beralih ke e-commerce karena secara langsung memengaruhi kualitas layanan yang dialami pengguna sistem dalam hal kecepatan dan daya tanggap. Keputusan penting saat mengelola elemen infrastruktur yang berada di tempat dan dikelola secara eksternal oleh pihak ketiga yang dikelola oleh aplikasi, server data, maupun jaringan. Begitu juga menurut Indrajit pada tahun 2002, infrastruktur e-bisnis merupakan sumber daya yang terdiri dari 2 komponen, yaitu yang pertama technical e-business infrastruktur yang terdiri dari hardware, software, teknologi komunikasi, data, dan aplikasi utama, dan yang kedua adalah human e-business infrastruktur atau keahlian, pengalaman, kompetensi, komitmen, nilai, norma, maupun pengetahuan. Seperti yang dijelaskan tadi, dalam technical e-business infrastruktur yang terdiri dari hardware, software, teknologi informasi, data, dan aplikasi utama. Inilah yang menjadi teknikal dalam e-bisnis. Yang pertama adalah hardware. Hardware atau perangkat keras adalah perangkat komputer yang digunakan oleh operator, perangkat keras yang terdiri dari prosesor, kartu memori, kabel data, maupun komputer. Yang kedua adalah software. Software ini merupakan perangkat lunak, di mana media yang menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak atau otak operator. Perangkat lunak ini dapat membantu mengoptimalkan fungsionalitas perangkat keras dengan menerjemahkan berbagai instruksi pengguna. Selanjutnya ada teknologi komunikasi. Semakin canggihnya teknologi komunikasi, tentu ini akan mengalami perkembangan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah technical e-business infrastruktur. Karena untuk melakukan diskusi ataupun berkomunikasi dengan sesama mitra bisnis, kita hanya cukup mudah dengan melalui internet serta aplikasi-aplikasi penunjang lainnya. Misalnya seperti WhatsApp, email, Telegram, serta sosial media lainnya yang telah dipergunakan. Lanjut, ada data. Yang pertama itu data, maksudnya di sini adalah segala hal yang dibutuhkan dalam membangun e-bisnis, seperti nama produk, serta bentuk rincian seperti apa produk yang ingin diperkenalkan ataupun diperjualbelikan, merek apa, maupun komponen apa yang mengacu pada produk itu untuk diperjualbelikan ataupun diperdagangkan. Selanjutnya adalah aplikasi utama. Aplikasi utama dalam infrastruktur e-bisnis ialah aplikasi yang dapat mengembangkan bisnis yang ingin ditunjukkan, seperti memiliki website pribadi untuk bisnis tersebut, atau bisa juga dengan membuka ataupun membuat akun e-commerce sebagai sarana untuk mengembangkan bisnis yang dijalani.
Lanjut, bagian kedua dari infrastruktur dalam e-business adalah human e-business infrastruktur yang terdiri dari keahlian, pengalaman, kompetensi dan komitmen, nilai norma serta pengetahuan. Yang pertama ada keahlian. Keahlian dalam mengembangkan sebuah bisnis sudah pasti pemiliknya harus memiliki keahlian atau passion yang ingin ditekuni. Dengan keahlian yang ada, akan menimbulkan suatu kreativitas ataupun ide yang menarik untuk bisnis yang dijalani. Bekerja sesuai keahlian yang dimiliki tentu akan menambah semangat untuk terus mengembangkan bisnis yang akan dijalankan tersebut. Yang kedua, pengalaman. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh pebisnis, maka semakin banyak pengetahuan dan hal yang diketahui dalam mengembangkan bisnis. Dengan pengalaman, bisa menjadi tinjauan agar bisnis yang dijalankan lebih terarah, karena sebelumnya sudah memiliki pengalaman, seperti halnya dalam membuat produk yang ingin diperjualbelikan. Pengalaman ini justru akan mengajarkan kita untuk terus memperbaiki kesalahan terdahulu agar bisa lebih terorganisir. Selanjutnya, bagian ketiga dari human e-business ini adalah kompetisi bisnis. Kompetensi bisnis ini memang merupakan ajang kompetensi untuk memikat para pelanggannya dengan menunjukkan keunggulan ataupun keunikan produk yang dimiliki. Tentu akan membuat konsumen ingin mencoba produk tersebut agar unggul dalam hal berkompetensi dengan para pebisnis lainnya. Tentu perlu strategi yang tepat agar produksi tersebut lebih menarik di mata konsumen. Selanjutnya ada komitmen. Dalam mengembangkan bisnis, komitmen ini sangat penting karena dengan keteguhan dan keyakinan bahwa bisnis akan terus berjalan, maka sebisa mungkin diusahakan agar tidak terjadi kebangkrutan. Bila pebisnis tidak memiliki komitmen, maka usaha juga tidak akan berlangsung lama. Lanjut, ada nilai. Nilai yang dimaksud di sini adalah bagaimana produk itu menghasilkan dan dapat berguna bagi konsumennya. Pebisnis harus memuat bagaimana produk ini bisa dinikmati dan menimbulkan kepuasan bagi para konsumen. Produk yang dinilai baik oleh konsumen tentu akan menimbulkan dampak baik juga untuk peningkatan penjualan. Lanjut, di sini ada norma. Dalam pengembangan bisnis, tentu ada ketentuan-ketentuan serta norma-norma yang berlaku. Tidak asal dalam mengembangkan bisnis, apalagi bila meniru produk orang lain. Hal ini bisa terkena kasus plagiat ataupun hukum yang mengatur tentang itu. Bila ingin membuat serta mengembangkan bisnis, tentu kita harus belajar terlebih dahulu norma-norma apa saja yang diterapkan dalam berbisnis. Lanjut, ada pengetahuan. Dengan pengetahuan yang mumpuni, tentu pebisnis akan mudah dalam menentukan kebijakan pada bisnisnya. Bagaimana cara agar produk bisa terjual, bagaimana cara menentukan strategi dengan peningkatan penjualan, maupun bagaimana supaya usaha tersebut mengalami pasang surut yang baik. Hal ini tentunya tidak luput dari pengetahuan yang dimiliki oleh pebisnis agar usahanya tetap berjalan dengan aman. Dua komponen infrastruktur yang tadi merupakan gabungan untuk dijadikan layanan e-commerce yang biasanya berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Layanan bisnis elektronik ini membentuk dasar untuk komunikasi ataupun pertukaran informasi di seluruh perusahaan serta untuk mengembangkan dan penerapan aplikasi bisnis saat ini maupun di masa mendatang. Selanjutnya ada infrastruktur utama dalam membangun e-bisnis. Untuk infrastruktur ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Laras Fitriani. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan infrastruktur utama dalam membangun bisnis. Yang pertama ada platform e-commerce. Ini merupakan elemen penting dalam bisnis online karena menyediakan fasilitas untuk memperjualbelikan produk yang berbasis online. Platform ini meliputi aplikasi perang lunak yang mendukung transaksi jual beli, manajemen inventaris, pengiriman, serta pembayaran. Yang kedua ada sistem manajemen konten atau content management system, ialah perangkat lunak yang memungkinkan pengelolaan dan publikasi konten di situs web, artikel, gambar, dan video. Contohnya itu seperti WordPress, Drupal, dan Joomla.
Yang ketiga ada sistem manajemen pelanggan. Ini memungkinkan pengelolaan informasi pelanggan untuk mengelola dan memantau interaksi dengan pelanggannya secara efektif seperti informasi kontak, preferensi, riwayat pembeli, dan aktivitas yang dapat membantu bisnis ini untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Contohnya dari Customer Relationship Management ini ialah Salesforce, HubSpot, dan Zoho. Baik, selanjutnya infrastruktur utama dalam membangun e-bisnis. Yang keempat ialah sistem manajemen rantai pasokan atau SCM, sistem manajemen supply chain management. Ini membantu bisnis dalam mengelola aktivitas rantai pasokan termasuk pengadaan dan penyimpanan. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola rantai pasokan secara efisien dari proses bahan baku hingga pengiriman produk barang jadi ke pelanggan. Tujuannya ini untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja, serta memaksimalkan keuntungan perusahaan. Contoh dari supply chain management ini ialah seperti cloud dan Infor SCM. Terus infrastruktur utama dalam membangun bisnis yang kelima, ini ada sistem manajemen pembayaran elektronik. Kan zaman sekarang ini udah gampang banget kan kita buat bayar-bayar gitu. Udah ada ATM, udah bisa transfer. Terus sekarang ada e-wallet gitu kayak GoPay, ShopeePay, Dana, OVO. Itu memudahkan dalam pembayaran e-bisnis. Terus ada 4 tahapan dalam pembayaran elektronik itu ada tahap persiapan, autentika, otorisasi, dan pelaporan. Selanjutnya yang keenam ada infrastruktur jaringan. Jaringan internet yang cepat dan andal sangat penting dalam e-bisnis karena semua transaksi dan komunikasi dilakukan secara online. Infrastruktur jaringan yang baik juga memungkinkan akses yang lebih cepat ke website dan aplikasi e-commerce. Dan dalam infrastruktur jaringan dalam e-bisnis ini ada 3 komponen utama. Yang pertama ada infrastruktur jaringan dasar. Itu seperti perangkat keras, kayak server, router, dan switch. Serta perangkat lunaknya ada sistem operasi dan aplikasi jaringan. Sistem operasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola operasi secara efisien. Sedangkan manajemen proyek, manajemen inventaris, dan manajemen logistik. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Terus komponen utama yang kedua adalah infrastruktur jaringan e-bisnis. Ini merupakan lapisan jaringan yang dirancang khusus untuk mendukung aplikasi e-bisnis yang terdiri dari beberapa elemen seperti server web, database, dan firewall. Terus juga ada keamanan yang menjadi komponen utama dalam e-bisnis ini karena transaksi kan dilakukan secara online. Jadi sistem keamanan ini sangat penting, seperti meliputi enkripsi data, firewall, sertifikasi keamanan yang terbaru untuk melindungi informasi yang sensitif. Selanjutnya ada komponen dalam e-bisnis. Komponen dalam e-bisnis ini merupakan jaringan telekomunikasi yang nantinya menjadi penghubung antara perusahaan dengan pelanggannya dan menjalankan fungsi internal. Menurut Indrajit pada tahun 2022, jaringan komunikasi di banyak perusahaan yang digunakan untuk e-commerce dan manajemen operasional internal terdiri dari beberapa komponen nih, yaitu komponen dalam e-bisnis nih menurut Indrajit, yang pertama ada jaringan area lokal atau LAN. LAN ini ialah sistem komputer dan perangkat lainnya yang dia tuh jaringannya berdekatan. Terus konfigurasi LAN ini mempunyai 3 ciri dasar. Ada konfigurasi bintang, ada konfigurasi cincin, dan konfigurasi bus. Konfigurasi bintang ini ialah cara termahal untuk menyiapkan jaringan LAN, karena memerlukan cukup banyak kabel untuk menyambungkannya, serta selain itu keuntungan utamanya adalah jika satu titik gagal, kinerja jaringan lain atau jaringan lain tidak akan terpengaruh.
Dalam susunan cincin, dalam konfigurasi cincin di LAN ini, setiap titik terhubung langsung ke dua titik lainnya. Saat pesan melintasi ring, setiap node memeriksa header paket untuk menentukan apakah data ditujukan untuk node atau tidak. LAN yang dikonfigurasi cincin menggunakan perangkat lunak yang disebut token. Selanjutnya ada konfigurasi bus dalam jaringan LAN. Ini setiap perangkat terhubung ke backbone yang disebut bus. Pengontrol komunikasi didistribusikan melalui jaringan bus. Konfigurasi bus mudah diperluas dan lebih murah untuk dibangun daripada konfigurasi bintang. Selanjutnya dalam komponen utama bisnis ini ada jaringan area metropolitan atau yang biasa kita kenal MAN. Ini ialah jenis jaringan komputer yang lebih besar dan lebih kompleks daripada jaringan komputer LAN. Disebut Metropolitan Area Network karena jenis jaringan komputer ini biasanya untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lain. Jadi jaringan MAN ini cakupannya lebih luas daripada LAN. Terus jaringan MAN ini memungkinkan koneksi beberapa jaringan LAN terpisah di area perkotaan dan komunikasi yang terhubung itu lebih cepat dan efektif. Dalam jaringan MAN ini, komunikasi antar komputer berlangsung melalui media transmisi, seperti fiber optik, gelombang mikro, dan satelit. Manfaat dari jaringan MAN ini ialah meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam organisasi atau perusahaan yang memiliki macam-macam jaringan LAN yang terpisah di wilayah yang sama. Lalu selanjutnya ada jaringan area luas atau WAN. Ini mencakup wilayah geografis yang luas dan mendunia. Pada jaringan WAN ini ada sentralisasi dalam konfigurasi ini. Semua terminal dan perangkat terhubung ke komputer perusahaan. Manfaatnya ialah manajemen yang lebih baik, staf IT yang lebih berpengalaman, dan skala ekonomi. Dalam jaringan WAN ini juga yang kedua ada desentralisasi dalam konfigurasi. Ini setiap unit departemen memiliki komputer dan jaringan lokalnya sendiri. Keuntungannya itu lebih fleksibel menanggapi kebutuhan setiap pengguna dan mengurangi biaya komunikasi. Yang ketiga, dalam jaringan area luas ini dibagikan kombinasi dari konfigurasi terpusat dan terdesentralisasi. Setiap siklus memiliki komputer yang menangani proses lokal. Keuntungan dari konfigurasi ini, risiko kehilangan datanya lebih kecil. Lalu setiap sistem lokal diperlakukan sebagai modul yang dapat dengan mudah ditambahkan, diperbaharui, atau dihapus dari sistem. Baik, selanjutnya ada jaringan nilai atau WAN. Ini merupakan jaringan, domain, atau wilayah bernilai tambah yang menyediakan layanan transmisi reguler, termasuk layanan transmisi data elektronik, email, dan layanan informasi. Jaringan nilai tambah atau WAN ini adalah cara mudah untuk memfasilitasi pertukaran data elektronik atau bisa disingkat EDI antar perusahaan. Saat internet menciptakan persaingan untuk layanan ini, dengan munculnya email, akan aman, WAN menanggapi dengan memperluas penawaran layanan mereka dengan menyertakan hal-hal seperti enkripsi pesan, email aman, dan pelaporan manajemen. WAN ini diatur dengan kemampuan audit sehingga data yang dipertukarkan diformat dengan benar dan divalidasi sebelum ditransfer ke pihak berikutnya. WAN terkadang disebut sebagai jaringan nilai tambah atau jaringan komunikasi siap pakai. Selanjutnya dalam komponen utama bisnis ini ada internet. Internet itu singkatan dari Interconnected Network yang mengacu pada berbagai jenis koneksi komputer yang membentuk sistem jaringan global atau jaringan komputer global melalui saluran komunikasi seperti telepon, radio, satelit. Internet ini memaksimalkan koneksi jaringan komputer. Digunakan protokol TCP atau IP. Kalau TCP itu Transmission Control Protocol,
Ini memastikan bahwa semua koneksi berfungsi dengan baik. Sementara IT atau Internet Protocol itu mentransfer informasi dari satu komputer ke komputer lainnya. Dalam bisnis dan e-commerce ini internet memegang peran penting karena dengan internet ini mempermudah banget buat pelaku bisnis untuk berkomunikasi secara online sebagai sarana bertukar informasi seperti pakai email, terus sebagai sarana mencari informasi atau data yang dibutuhkan, dan sebagai sarana membentuk komunitas yang memudahkan transaksi bisnis online. Selanjutnya, komponen utama dalam e-bisnis ialah ada intranet. Intranet ini ialah jaringan informasi yang lebih sempit dari internet dibandingkan internet. Terus sistem ini dirancang untuk membuat ruang kerja digital organisasi lebih fokus pada dokumen, proyek, alat, percakapan, dan aktivitas karyawan secara umum. Selain itu, internet itu merupakan portal yang menyediakan akses informasi yang dibutuhkan karyawan. Tentunya sistem ini dilengkapi dengan firewall dan password, sehingga hanya karyawan perusahaan yang dapat menggunakannya. Contoh intranet adalah jaringan instansi pemerintah, produksi internal yang digunakan sebagai sarana koordinasi atau organisasi internal. Selanjutnya ada penggunaan dalam suatu perusahaan. Ini bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Salsa. Baik, selanjutnya penggunaan internet dalam suatu perusahaan biasanya itu menawarkan sebuah keuntungan. Misalnya seperti memfasilitasi komunikasi intranet merupakan sarana komunikasi yang efektif agar koordinasi antar cabang di perusahaan berjalan lancar, baik dan struktur vertikal maupun horizontal. Yang kedua, keuntungan yang ditawarkan adalah efektivitas biaya koordinasi yang mudah dan manajemen produktivitas melalui jaringan dapat menghindari pemborosan waktu maupun uang. Dengan demikian, pekerjaan dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga, peningkatan produktivitas tenaga kerja. Intranet merupakan sarana pertukaran informasi, pengetahuan, dan berbagai instruksi kerja bagi karyawan. Maka pendekatan ini pasti dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka. Selanjutnya terdapat ada 4 komponen utama dalam bisnis online yang efektif. Yang pertama itu provisi nilai atau value proposition. Proposisi ini menyediakan produk ataupun jasa yang bernilai tambah bagi konsumen dan membedakannya dengan perusahaan pesaing lainnya. Yang kedua, model pendapatan atau review model. Menentukan bagaimana perusahaan akan menghasilkan pendapatan dari produk atau jasa, misalnya melalui penjualan langsung, iklan, atau biaya pelanggan. Yang ketiga, saluran distribusi atau channel. Hal ini tentu menentukan cara bagaimana perusahaan menyampaikan produk tersebut kepada konsumen. Apakah misalnya melalui situs website, atau aplikasi seluler, atau toko-toko fisik lainnya. Selanjutnya, adanya hubungan pelanggan atau customer relationship. Dalam komponen e-bisnis ini, menjalin hubungan dengan pelanggan dan membangun hubungan dalam jangka panjang akan menguntungkan suatu perusahaan. Hubungan ini dilakukan melalui interaksi dan dukungan yang efektif. Selanjutnya, bagaimana sih keterkaitan antara infrastruktur dan komponen dalam e-bisnis itu? Infrastruktur dalam e-bisnis memainkan peran penting dalam adopsi e-bisnis oleh usaha kecil menengah atau UMKM di negara-negara berkembang. Infrastruktur yang baik dapat mempengaruhi tingkat adopsi e-bisnis dan kinerja UMKM dalam e-bisnis. Infrastruktur ini terdiri dari beberapa komponen seperti jaringan, server, sistem keamanan, maupun perangkat lunak. Setiap komponen ini saling terkait dan mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem e-bisnis. Misalnya, struktur jaringan yang stabil dan cepat dapat mempercepat proses transaksi online, sedangkan jika sistem keamanan yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan pada sistem e-bisnis. Sedangkan dalam e-bisnis,
Komponen-komponen lain seperti transaksi online, konten, layanan pelanggan, logistik, maupun strategi pemasaran juga sangat terkait dengan infrastruktur, sehingga dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara infrastruktur dan komponen memiliki hubungan yang sangat terkait dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, bagaimana dampak penggunaan teknologi pada infrastruktur dan komponen dalam e-bisnis? Dalam penggunaan teknologi baru, misalnya seperti cloud computing, big data analytics, dan Internet of Things atau IoT, telah mengubah infrastruktur dalam e-bisnis secara signifikan, di mana cloud computing telah mengurangi biaya pengelolaan infrastruktur dan meningkatkan fleksibilitas. Ada juga big data analisis yang telah membantu organisasi dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dengan pengumpulan maupun menganalisis data dalam skala besar, sama halnya dengan Internet of Things, yang telah memungkinkan perusahaan untuk memantau proses bisnis secara real-time dan mengambil tindakan dengan cepat. Teknologi baru seperti blockchain, RFID, dan autonomous vehicles telah mengubah cara pengelolaan rantai pasok dalam e-bisnis, di mana blockchain telah memungkinkan pengelolaan rantai pasok yang lebih transparan dan aman dengan akses data yang diverifikasi. Ada juga freight yang telah memungkinkan pemantauan inventaris dan pengiriman barang secara real-time, maupun autonomous vehicles yang telah meningkatkan efisiensi pengiriman dan mengurangi biaya. Sehingga dapat disimpulkan dalam penggunaan teknologi pada infrastruktur dan komponen e-bisnis ini baru telah mengubah infrastruktur yang saling terlibat, termasuk pengolahan, rantai pasok, interaksi, dan pelanggan. Dengan itu, diharapkan perusahaan dapat memanfaatkan teknologi ini secara efisien yang menghasilkan keuntungan dalam hal biaya, efisiensi, maupun pengalaman pelanggan. Selanjutnya di sini saya akan membahas apa saja kelebihan maupun kekurangan dari infrastruktur dalam suatu e-bisnis. Yang pertama itu kelebihan dari infrastruktur dalam e-bisnis yaitu mampu meningkatkan jangkauan bisnis secara global karena dapat memanfaatkan internet sebagai media utama. Yang kedua itu mampu meningkatkan efisiensi operasional dengan otomatis tugas-tugas seperti sistem manajemen, persediaan, maupun sistem manajemen pemasaran. Yang ketiga itu mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan kemudahan dalam berbelanja secara online. Dan yang terakhir itu dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dengan fitur-fitur seperti personalisasi, rekomendasi produk, maupun sistem pembayaran yang sangat mudah. Di samping kelebihan dari infrastruktur dalam e-bisnis, tentu memiliki sebuah kekurangan. Misalnya dari segi biaya, di mana biaya investasi awal yang cukup tinggi untuk membangun infrastruktur yang lebih kompleks maupun lebih fleksibel serta lebih bagus. Yang kedua, tergantung pada teknologi dan koneksi internet yang tersedia di daerah yang terkait, yang dapat mempengaruhi kecepatan maupun kualitas layanan dalam e-bisnis tersebut. Dan kekurangan yang terakhir yaitu resiko keamanan yang tinggi seperti hacking ataupun cybertech yang dapat membahayakan bisnis dan data pelanggan. Selanjutnya, dalam komponen e-bisnis memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki dalam komponen ini tentu akan dapat membangun suatu e-bisnis yang lebih baik. Apa saja kelebihannya? Kelebihan yang pertama itu yaitu mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis dengan otomatisasi beberapa tugas seperti sistem manajemen persediaan dan maupun manajemen pemesanan.
Yang kedua, mampu meningkatkan pengalaman dengan fitur-fitur seperti personalisasi, rekomendasi produk, maupun sistem pembayaran yang mudah. Yang ketiga, mampu meningkatkan akurasi data dan analisis bisnis dengan menggunakan sistem manajemen database maupun sistem manajemen konten. Selanjutnya, kekurangan dari komponen efisiensi itu ialah biaya investasi awal yang cukup tinggi untuk membeli ataupun mengimplementasikan sistem manajemen konten dan manajemen relasi pelanggan atau CRM yang kompleks. Yang kedua, memerlukan sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam mengelola maupun memelihara sistem komponen tersebut. Dan yang ketiga, memerlukan interaksi yang kompleks dengan infrastruktur bisnis yang sudah ada. Selanjutnya, apa saja sih manfaat dari infrastruktur maupun komponen bagi perusahaan? Untuk itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Laras Fitriani. Baik, selanjutnya manfaat infrastruktur e-bisnis bagi perusahaan. Yang pertama, itu meningkatkan efisiensi operasional. Infrastruktur dalam e-bisnis yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan memungkinkan proses bisnis yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih terorganisir. Contohnya, infrastruktur teknologi yang canggih dapat memungkinkan perusahaan untuk mengelola persediaan dan mengirimkan pesanan secara lebih cepat dan efektif. Manfaat yang kedua itu ialah menjangkau pasar yang lebih luas. Perusahaan dengan infrastruktur yang sesuai dapat mencakup ruang lingkup pasar yang lebih luas, karena internet dapat mengakses ke pelanggan di seluruh dunia. Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka perusahaan dapat dengan mudah menjangkau pelanggan di berbagai negara dan meningkatkan potensi pendapatan mereka. Selanjutnya, manfaat infrastruktur bagi perusahaan yang ketiga ialah mengurangi biaya operasional. Dengan adanya infrastruktur teknologi yang canggih, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional mereka, misalnya dengan menggunakan sistem manajemen persediaan yang terintegrasi. Perusahaan dapat menghindari kelebihan persediaan ataupun kekurangan stok yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Lalu, manfaat yang keempat ialah meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Adanya infrastruktur yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas layanan pelanggan, sehingga perusahaan dapat menyediakan layanan pelanggan yang lebih cepat dan responsif dengan memanfaatkan teknologi seperti chatbot, email, dan fitur dukungan pelanggan lainnya. Lalu manfaat yang kelima itu ialah meningkatkan keamanan data. Dalam e-bisnis, e-commerce ini keamanan data pelanggan sangat penting. Sehingga dengan adanya infrastruktur e-bisnis yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa data pelanggan mereka aman dan terlindungi dari serangan cyber dan pencurian identitas. Yang tadi itu sudah selesai 5 manfaat infrastruktur e-bisnis bagi perusahaan. Kali ini ada manfaat komponen e-bisnis bagi perusahaan. Yang pertama dari website dan platform. Pada e-commerce, website dan platform dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan visibilitas online mereka, menjangkau pelanggan baru, memasarkan produk, serta layanan perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, mengurangi biaya pengelolaan toko fisik, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu manfaat yang kedua itu sistem manajemen persediaan. Manfaat komponen e-bisnis yang satu ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola persediaan mereka dengan menggunakan sistem manajemen persediaan perusahaan. Itu dapat mengurangi biaya pengelolaan persediaan, lalu menghindari kelebihan persediaan dan kekurangan stok, dan memastikan ketersediaan produk yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya, manfaat komponen e-bisnis bagi perusahaan yang ketiga ialah fitur dukungan pelanggan. Komponen e-bisnis ini membantu perusahaan dalam memberikan dukungan pelanggan yang lebih baik dan responsif.
Dengan menggunakan fitur dukungan ini seperti chatbot, email, dan panggilan telepon, perusahaan dapat memberikan dukungan pelanggan yang cepat dan responsif, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan konsumen mereka. Manfaat yang keempat ialah mempermudah analisis dan pelaporan. Dalam komponen bisnis ini membantu perusahaan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan yang membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Dengan menggunakan analisis dan pelaporan, perusahaan dapat memantau kinerja bisnis mereka, mengidentifikasi tren dan peluang, serta memperbaiki strategi bisnis mereka. Lalu, manfaat komponen e-bisnis bagi perusahaan yang kelima ialah sistem pembayaran yang mudah dan efisien. Sistem pembayaran adalah komponen e-bisnis yang membantu perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan mereka secara online. Dengan menggunakan sistem pembayaran yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan keamanan transaksi dan mempermudah proses pembayaran bagi pelanggan mereka. Baiklah, kesimpulan dari video kali ini mengenai infrastruktur dan komponen e-bisnis adalah, e-bisnis merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bisnis yang melakukan kegiatan perdagangan melalui internet ataupun jaringan komputer. Yang kedua, infrastruktur dalam e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan untuk karyawan, konsumen, maupun mitra tertentu. Yang ketiga, komponen dalam e-bisnis merupakan jaringan telekomunikasi yang nantinya akan menjadi penghubung antara perusahaan dengan para konsumen dan untuk melakukan operasi internal. Dan yang terakhir, dalam e-bisnis, infrastruktur maupun komponen yang andal dan kuat sangat penting untuk menjaga ketersediaan dan kinerja sistem e-bisnis. Kualitas infrastruktur dan komponen juga mempengaruhi keamanan maupun privasi informasi yang sangat penting dalam bisnis online. Selain itu, teknologi seperti cloud computing, big data, maupun EA dapat membantu dalam mengoptimalkan kinerja dan pengalaman penggunaan dalam bisnis online. Adapun saran dan rekomendasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi saran dari materi kita kali ini mengenai infrastruktur dan komponen dalam e-bisnis. Untuk menjaga ketersediaan dan kinerja sistem e-bisnis, pastikan memiliki infrastruktur dan komponen yang andal dan kuat, seperti server yang cepat dan handal serta jaringan yang stabil. Perhatikan juga aspek keamanan dan privasi informasi, enkripsi data, dan autentikasi dua faktor. Selain itu, manfaatkan teknologi seperti cloud computing, big data, dan AI untuk meningkatkan kinerja dan pengalaman pengguna dalam bisnis online. Misalnya dengan memanfaatkan big data dan AI untuk analisis data dan personalisasi pengalaman pengguna. Terakhir, lakukan pemantauan dan pemeliharaan rutin untuk memastikan infrastruktur dan komponen selalu dalam kondisi optimal. Baik, demikianlah hasil video presentasi yang dapat kami jelaskan pada video kali ini. Apabila ada kurang maupun kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.